Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sania dari kelas 12 Kimia Industri 2 Rambel B. Jadi kali ini saya akan membahas tentang dampak limbah cair beserta baku mutunya yang telah ditetapkan pemerintah dalam peraturan pemerintah. Sebelumnya saya akan sedikit mengulas tentang limbah cair tersebut. Jadi, apa sih limbah cair? Apa sih yang dimaksud dengan limbah cair? Limbah cair yang bagaimana sih? Limbah cair merupakan hasil buangan atau sisa-sisa kegiatan yang pastinya berbentuk cairan. Biasanya limbah cair ini berasal dari kegiatan industri maupun kegiatan domestik atau kegiatan rumah tangga. Limbah cair ini mempunyai beberapa karakteristik. Saya mempunyai 5 karakteristik limbah cair. Yang pertama ada limbah sanisasi, yaitu merupakan limbah yang berasal dari air buangan WC atau kamar mandi. Yang kedua ada limbah proses. Limbah proses ini merupakan limbah yang berasal dari kegiatan proses atau kegiatan pengolahan, biasanya dari pabrik-pabrik atau perusahaan yang menghasilkan beberapa limbah cair. Lalu ada juga limbah cooling water, di mana cooling water merupakan unit pendukung atau utilitas. Nah, biasanya juga nih perusahaan atau pabrik mempunyai cooling water sebagai bahan unit pendukung atau utilitas. Cooling water ini, air dari cooling water ini yang tidak digunakan hasilnya menjadi limbah. Lalu ada juga limbah dari ketel atau boiler. Nah, boiler kan yang digunakan uapnya, lalu air dari boiler ini menjadi limbah juga. Yang terakhir ada limbah dari hasil pembersihan peralatan. Tidak dipungkiri di pabrik maupun di rumah tentunya kita sering bersih-bersih peralatan seperti mengepel, mencuci peralatan-peralatan. Nah, hasil air yang telah dipakai itu merupakan limbah cair juga. Limbah cair yang tidak diolah dengan baik dengan jumlahnya yang sangat banyak, maka akan mencemari lingkungan yang tentunya kesehatan masyarakat pun jadi terganggu. Dengan itu, kita harus memperhatikan dampak dari limbah cair tersebut dan cara pengolahannya. Kali ini, sesuai dengan judulnya, saya akan membahas tentang beberapa dampak limbah cair apabila dibiarkan. Limbah cair yang dihasilkan oleh suatu industri maupun domestik atau rumah tangga apabila langsung dibuang ke suatu badan air atau yang kita sebut dengan sungai, kali, dan lain-lainnya tanpa diolah terlebih dahulu, maka akan menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif yang seperti apa sih? Yang pertama, naik turunnya tingkat keasaman atau pH air dari suatu badan air tersebut, seperti sungai. Kita ambil contohnya sungai. Maka naik turunnya tingkat keasaman atau pH dari sungai tersebut. Lalu terjadinya perubahan fisik seperti menumpuknya sampah, lalu menjadikan air tersebut jadi keruh dan berbau. Lalu meningkatnya jumlah padatan tersuspensi ke dalam air. Yang terakhir terjadinya penutupan permukaan air oleh lemak ataupun minyak yang dihasilkan oleh limbah cair tersebut. Di dalam PowerPoint saya terdapat tabel konstaminan dan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan. Nah, konstaminannya ini berupa apa? Berupa padatan tersuspensi, berupa senyawa organik terbiodegradasi, senyawa organik tidak terbiodegradasi, terus ada juga logam berat, serta nutrien tumbuhan. Dampak-dampak yang ditimbulkannya bisa berupa terjadinya endapan lumpur, lalu ada juga pemakaian oksigen berlebih dalam badan air, menyebarkan penyakit, toksik atau berbahaya, serta menimbulkannya bau, rasa, air yang keruh, dan beracun. Yang menimbulkan terganggunya kehidupan di dalam air, mempercepat proses pengaratan pada peralatan-peralatan yang berkontak langsung dengan air, menurunnya daya guna air dari lingkungan tersebut, serta terganggunya penggunaan air. Setelah itu, saya mempunyai materi tentang baku mutu limbah cair sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu limbah cair, Pasal 1 Ayat 31.